Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah menyakiti dirinya sendiri, hari itu Bayindir yang masih berada di hutan. Di sana Husain bertanya, "Baim, apakah kita akan mengambil Konur secara terbuka atau diam-diam?" Dan Bayindir mengatakan, "Osman sudah terobsesi denganku. Tidak masalah jika kita melakukannya secara terbuka atau diam-diam. Tapi Valdes Sultan, begitu kita memusuhi dia, kita akan dihancurkan, Husain. Kita akan dihancurkan." Kemudian dengan perintahnya, Husain membakar luka di tangan Bayindir. Menahan rasa sakit dari belati panas itu, Bayindir berkata, "Tidak sakit seperti ini ketika aku terluka." Lalu Husain bertanya, "Baim, kau tahu kita akan menyelamatkan Konur. Osman ingin mengubah dirimu dan Ismihan Sultan menjadi musuh dengan memberitahunya bahwa kau menyelamatkannya." Mendengar ini Bayindir mengatakan, "Manusia setan, burung hantu kau. Katakan hal yang baik untuk sekali saja. Menjadi musuh dengan Valdes Sultan? Astagfirullah, berikan aku air. Ayo, berikan aku air. Hasbinallah, aku sudah kesakitan." Kemudian Bayindir pun meminum air yang diberikan oleh Husain. Lalu mengatakan lagi, "Sampai cuaca berdebu ini hilang, kita harus berdiri di samping Osman selama kita bisa. Dialah yang membawa debu dan yang membuatnya pergi. Benar begitu, Husain?" Dan Husain menjawab, "Ya, benar Baim. Tapi bagaimana jika kita memilih sisi yang salah?" Seketika Bayindir mengatakan, "Astagfirullah, pergilah sana, aku mau istirahat." Sementara itu, Ismihan mendatangi Konur di ruang penjara bawah tanah, kemudian bertanya kepada Frek, apakah dia belum bicara? Dan Frek menjawab, "Belum, tapi dia akan bicara." Melihat kondisi Konur yang mengerikan, Ismihan berkata, "Kau melindungi Osman. Di mana Osmanmu yang tangguh? Kau membuat kesalahan besar dengan menganggap bahwa Osman adalah temanmu, Konur. Tapi sebagai Valdes Sultan, aku memberimu kesempatan terakhir. Kamu akan memberitahuku rahasia Osman, dan aku akan memberimu semua kekayaan dunia untukmu." Namun Konur menjawab, "Kau tidak punya apa-apa untuk diberikan padaku." Tidak lama Archie datang dengan membawa sebuah kepala milik Samagar. Melihat itu membuat Ismihan hanya bisa terdiam menahan amarah. Kemudian Konur mengatakan, "Ini adalah akhir dari mereka yang mengikuti jalanmu." Lalu Ismihan berkata, "Jika aku tidak membunuhmu sekarang, itu karena beberapa hal yang kamu ketahui. Tapi kau akan terkejut ketika kau melihat apa yang akan aku lakukan setelah aku mengetahui semuanya." Sahabat kita beralih ke Osman yang secara mengejutkan mendatangi Olof di kastil Belchik. Melihat ini Olof berkata, "Ini kastilku, Osman. Kau tidak bisa datang ke sini seperti ini." Namun Osman mengatakan, "Ini bukan kastilmu." Tidak lama beberapa tentara Seljuk datang memasuki ruangan. Kemudian Olof bertanya kepada salah satu tentara, "Komandan, apa yang terjadi?" Osman juga bertanya padanya, "Apakah kau melindungi penyerahan seperti ini?" Namun Olof mengatakan, "Satu-satunya penyerahan di sini adalah hidupmu, Osman Bey." Kemudian dengan memberikan sebuah surat perintah, Osman mengatakan, "Atas perintah Sultan, kastil ini milikku." Namun Olof berkata, "Tidak semudah itu." Seketika Komandan Seljuk itu memerintahkan tentaranya untuk menghadang Olof. Kemudian Osman mengatakan, "Tidak hanya Belchik, Karat Cahisar dan Kulu Cahisar adalah kastilku, sama seperti sebelumnya." Sahabat kita beralih sejenak ke Sogut. Saat satu karavan memasuki wilayah, seketika mereka dihentikan oleh para tentara yang ternyata Sultan Mesud bersembunyi di dalam peti tersebut. Dan saat mereka hendak memeriksanya, seketika Syekh Edebali datang menyusul, lalu mengatakan, "Apakah para Darwis melakukan kesalahan, tentara?" Dan salah seorang tentara menjawab, "Kami hanya mengikuti perintah, Syahim. Kami harus memeriksa gerobak."
Kemudian Shadebali mengizinkan mereka untuk memeriksa, yang ternyata itu hanya sebuah tumpukan apel. Kemudian Shadebali berkata, apel-apel itu untuk para prajurit yang pemberani. Berikan itu pada mereka. Namun tentara itu mengatakan, tidak Syahim, kami tidak bisa makan apa yang menjadi milik pondok. Namun Shadebali mengatakan, kau boleh memakannya. Muatan ini juga penuh dengan apel. Itu akan cukup untuk pondok. Ayo, terimalah. Kemudian mereka pun mengambil beberapa apel itu dan mempersilahkan Shadebali memasuki pondok. Kembali lagi ke Belcik, dengan menunjukkan surat perintah kepada Olof, Komandan Seljuk itu berkata, ini adalah perintah, Olof. Kami akan memberikan kasil ini kepada Osman Bey. Melihat stempel itu, membuat Olof tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Osman berkata, tidak hanya Belcik, properti lainnya akan menjadi milik kami, seperti dulu. Sahabat kita diperlihatkan dengan Malhun dan Orhan yang berhasil mengambil kembali kasil Karacahisar, dan dengan Bala dan Aladin yang mengambil alih kembali kasil Kulucahisar. Namun Allah berkata, aku akan mengambil kembali apa yang kau ambil dariku, Osman. Tapi kali ini aku akan menumpahkan darah. Aku akan mengulitimu dan orang-orangmu dan membuat bendera dari kulitmu. Lalu Osman bertanya, begitukah? Kau bahkan tidak punya rumah. Cari dulu rumah, tapi hati-hati agar serigala di luar tidak menggigitmu. Kemudian tanpa perlawanan apapun, Olof dan pasukannya pergi meninggalkan kastil. Malam pun tiba di Yenisehir. Saat Fatma mencoba untuk memainkan sebilah pedang, dia berkata, kapan aku akan memegang pedang seperti kalian? Mengapa lenganku tidak seperti lengan kalian? Aku tidak cukup kuat. Tidak lama Kumar Abdal datang memasuki ruangan seraya berkata, kekuatan bukan hanya tentang lengan anakku. Lalu Fatma bertanya, apa yang dapat aku lakukan ketika lenganku tidak kuat, Kumar Abdal? Dan Kumar Abdal menjawab, aku kira kalian belum pernah mendengar cerita tentang singa dan rimbawan. Aladin yang berada di sana berkata, kami belum pernah mendengarnya, Kumar Abdal. Orhan juga mengatakan, kami harap kau memberitahu kami. Kemudian Kumar Abdal mengatakan, pada sewaktu-waktu ada seorang rimbawan. Rimbawan akan pergi ke hutan setelah wudhu pagi dan akan mencari kayu yang paling tebal dan paling sulit untuk ditebang. Dan dia akan memotongnya. Dan di malam hari, dia akan kembali ke rumahnya di hutan. Suatu hari, ketika dia sedang memotong kayu yang tebal, Raja Hutan, singa, mendatanginya dengan segala keagungannya. Singa berkata kepada rimbawan, kamu sangat konyol. Dan rimbawan berkata kepada singa, kenapa, singa? Dan singa menjawab, bagaimana kamu berpikir? Aku Raja Hutan, aku sangat kuat, tapi bahkan aku tidak bisa menebang kayu itu. Bagaimana kamu akan menebang kayu sebesar ini? Rimbawan memiliki hati yang berani. Dia berkata kepada singa, hei singa, aku lebih kuat darimu. Singa merasa tersinggung karenanya. Ia bilang, kalau begitu, mari kita bertarung. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kemudian mereka mulai berkelahi. Rimbawan kelelahan, tetapi dia tidak menyerah. Dia berkata kepada singa, wahai Raja Hutan, aku lupa sebagian besar kekuatanku ada di rumah. Ini bukan pertarungan yang adil. Singa merasa bangga. Ia bilang, aku tidak akan mengalahkan orang yang bertarung dengan setengah dari kekuatannya. Pergi dan ambil kekuatanmu. Rimbawan tahu tentang kesombongan singa. Dia mencoba menyinggung perasaannya dengan berkata, bagaimana jika kamu menipuku? Bagaimana jika kamu ingin melarikan diri? Singa itu mengaum dengan ganas. Itu adalah raungan yang membuat semua hewan di hutan bersembunyi di sarang mereka. Kemudian dia mendekati rimbawan, lebih dekat dan berkata, aku tidak takut pada siapapun. Akulah yang terkuat.
Rimbawan tidak yakin. Dia bilang, "Tidak, aku akan melawanmu dengan setengah dari kekuatanku." Tapi singa menolak ini. Rimbawan berpura-pura memiliki ide yang berbeda. Dia melihat tali dan melihat singa. Dia berkata, "Baiklah, aku akan pergi. Aku akan mengambil kekuatanku dan kembali. Tetapi aku harus yakin bahwa kamu akan menungguku di sini. Aku akan mengikatmu ke pohon itu. Kamu akan menunggu di sana sampai aku kembali." Singa menolak. Ia bilang, "Tidak, aku tidak bisa menerima itu." Rimbawan menatap singa dengan cara yang sinis, lalu berkata, "Aku tahu kamu akan lari." Singa merasa sangat tersinggung. Ia bilang, "Baiklah kalau begitu, pergi dan ambil kekuatanmu. Aku tidak akan pernah lari." Kemudian Rimbawan mengikat singa ke pohon, tetapi dia tidak pergi. Dia memukul singa dengan tongkat lagi dan lagi. Mendengar ini Fatma bertanya, "Apa yang dilakukan singa itu, Komar Abdal?" Dan Komar Abdal menjawab, ia berkata kepada Rimbawan, "Wahai manusia, bunuh aku segera atau biarkan aku pergi, tapi jangan merusak harga diriku. Aku tidak tahan. Baiklah, aku menerima bahwa kamu kuat. Kamu telah mengalahkanku dengan pikiranmu." Tapi Rimbawan tidak berhenti. Dengan tongkat yang dia pegang, dia terus memukul singa itu. Dia berkata kepada singa itu, "Oh singa, oh raja hutan, kekuatanmu dihancurkan oleh kesombonganmu, dan kekuatanku menjadi lebih baik dengan pikiran yang diberikan Robbi kepadaku. Selama kamu sombong, kamu akan dipukul lebih banyak, dan kamu akan dipermalukan oleh semua orang." Dan harimau, musuh terbesar singa di hutan, dia sedang lewat di sana. Ketika melihat keadaan singa, ia mulai cekikikan dan mengejek singa tersebut. Ia berkata kepada singa, "Wahai singa yang hebat, kamu sangat hebat. Kamu sangat kuat. Apa yang terjadi padamu? Sungguh memalukan." Singa menatap harimau berkali-kali. Singa dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga bukannya mengaum, ia bertingkah seperti kucing jinak. Ia berkata kepada harimau, "Apapun yang terjadi, jangan biarkan manusia menjebakmu, karena dia cukup kuat untuk mengalahkan kita dengan bantuan pikirannya." Dan mereka yang tidak tahu bagaimana menggunakan pengetahuannya mungkin memiliki cakar singa, tetapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan musuh. Orang harus berpikir. Orang harus bertindak dengan menggunakan kebijaksanaan mereka. Jangan lupakan itu. Kemudian Fatma mengatakan kepada Aladin, "Kakak, aku akan membaca semua bukumu. Aku akan memperkuat pikiranku. Dengan begitu, orang-orang kafir akan melihat bagaimana Putri Osman Bey akan mengalahkan mereka." Lalu Komar Abdal mengatakan, "Bawalah keberanian singa, tapi jangan bawa kesombongannya. Lihat apa yang terjadi pada orang-orang yang membawa kesombongannya." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.